Kisah ini berawal ketika aku tanpa sengaja mendengar suara aneh dari dalam kamar Surya, anak sambungku. Semula aku mengira itu hanyalah perasaanku saja yang rindu akan kehadiran suamiku yang sedang berada di luar kota. Namun rupanya tidak, itu benar-benar suara Surya bersama pacarnya. Suara itu memang sedikit mengganggu, bisa dibilang memancing imronku. Aku sungguh tak percaya, apalagi tanpa sepengetahuanku ia membawa pacarnya ke rumah. Semenjak ditinggal ibunya meninggal beberapa tahun silam, Surya memang menjadi pemuda sedikit beda tingkahnya. Usianya 23 tahun, berbeda 3 tahun denganku. Ibunya tiada karena laka lantas, dan sepeninggal ibunya itu, suamiku, Mas Roy, yang merupakan ayah dari Surya pun membawanya untuk tinggal bersama kami. Awalnya, Mas Roy merasa iba padanya, karena hanya suamikulah satu-satunya orang tua yang Surya miliki. Namun belakangan sikap Surya mulai berubah. Ia begitu bandel. Bahkan saking bandelnya, suamiku sampai-sampai geram dan seperti tidak peduli dengannya. Meski begitu, aku terkadang juga kasihan. Karena walau bagaimanapun, ia juga masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Mungkin itu pula alasannya mengapa ia sampai bersikap demikian di rumahku. Aku memang jarang ngobrol dengannya. Ibaratnya, jika Surya sudah masuk kamar, ia enggan untuk keluar untuk berinteraksi. Intinya, Surya ini cueklah dengan situasi di rumah. Aku sendiri menikah dengan Mas Roy saat usiaku 27 tahun. Ia seorang duda dengan 1 anak ya. Surya itulah anak satu-satunya. Usia kami memang terpaut jauh, sekitar 20 tahunan. Itu pun karena aku dijodohkan oleh mendiang ibuku, karena Mas Roy memang baik pada keluargaku. Singkatnya, beberapa minggu kemudian, aku berusaha melupakan keanehan itu. Dan memang selama itu pula tak ada kejanggalan lagi di rumahku. Namun di minggu berikutnya, kepergoklah Surya bersama pacarnya di saat ia membuka pintu kamarnya. Mah, kirain sepi gak ada orang. Jangan cerita pada papa ya. Kamu ini Sur, mama sendiri kan? Nanti yang gak enak sama papahmu, takut dikiranya gak bisa jagain kamu. Jawabku dengan nada sedikit tegas. Surya bisa jaga diri kok mah. Mama gak perlu ikut campur. Lagi pula ini kan rumah papa. Mama cuma numpang. Baiklah Sur, kalau memang seperti itu menurutmu, sahutku sambil menunduk. Percakapan itu membuatku serba salah. Aku lantas melangkah pergi ke ruanganku yang berada di lantai 2. Berusaha menenangkan diri dan melupakan ucapan Surya tadi. Sampai pada esok harinya, pagi itu aku bersantai di ruang tamu sehabis jogging bersama ibu komplek lainnya. Tentu saja banyak kering nguat yang dihasilkan pagi itu. Dengan menggunakan setelan jersey, aku duduk sambil nonton TV. Tak menyadari jika sedari tadi Surya memperhatikanku dari kejauhan. Mama pagi ini cantik banget sih, abis jogging ya. Aku hanya menoleh terheran, karena tak biasanya ia memujiku seperti itu. Namun dari sorot matanya, aku paham kemana arah ucapannya itu. Tehnya di sana mah. Surya menunjuk meja, lalu menoleh ke arahku, yang kala itu menggunakan daster seperti biasanya. Di saat aku beranjak pergi, Surya tiba-tiba berkata, "Mah, maaf ya, kemarin aku gak sengaja ngintips mama sama papa syubidupapap. Tapi aku heran." Surya menjeda ucapannya, lalu melangkah ke arahku. Sontak saja dok-dik-duk jantungku. "Sepertinya mama kecewa ya dengan kemampuan papa?" Sambung Surya dengan nada bercanda. "Maksud kamu apa toh Sur? Sini." Surya ngerti kok mah. Surya kan udah pengalaman masalah itu. Gimana kalau Surya kembali menjeda ucapannya. Dan aku paham betul kemana arah ucapannya. Entah mengapa aku menjadi keluh untuk menjawab, namun belum sempat aku berkata, Surya memberi sambutan lainnya. Hal itu benar-benar jauh dari bayangan. Namun tak urung aku menyesuaikan saran dan langkah permasalahan. Sampai ketika Surya mengambil hikmah kehidupan dunia fana dan meletakkan pada WA diahnya. "Surya, aku cuma bisa ceramah rohani dan komentar meski tak jelas maknanya." Rupanya, Surya ini berbeda dengan papahnya. Dia lebih satset dan tak banyak bicara. Hingga waktu yang telah ditentukan telah tiba,
Pekerjaan serta tugas negara pun teratasi pula. Seminggu berlalu, keakraban kami masih tetap sama. Banyak waktu luang untuk sharing dan curhat seperti sebelumnya. Hingga beberapa bulan kemudian, di suatu pagi tiba-tiba suamiku jatuh sakit, sehingga harus berhenti dari pekerjaan dan kesibukan kantornya. Aku dan Surya pun membawa suamiku ke rumah sakit. Dan dari keterangan yang kami dengar, rupanya suamiku terkena diabetes dan harus dirawat hingga beberapa waktu lamanya. Seperti layaknya istri pada umumnya, aku merawatnya dengan sabar, bahkan mendampinginya selama 24 jam. Aku tak lagi memikirkan lainnya, karena yang ada di benakku hanyalah kesehatan suamiku saja. 1 minggu di rumah sakit, aku berpamitan kepada suamiku untuk pulang sebentar mengambil baju dan perlengkapan lainnya. Dan sesampainya di rumah, dikala aku sedang beres-beres, mendadak Surya datang menemuiku. Dan hal yang mulai kulupakan, kembali kualami. Tugas negara serta penyelesaian masalah kantor, dan lain sebagainya, dikerjakan bersama. Berbagai macam kesenian dan teori, juga lengkap dengan metode yang berbeda-beda. Udah, Sur. Mamah ditunggu papamu. Hiwi. Sikit lagi selesai kok, Mah. Saatnya. Tapi Sur, duh. Hingga di akhir tugas pemerintahan tersebut, Surya meletakkan tugas beserta berkas pada tempat yang tersedia. Kenapa harus di sana, Sur? Tanyaku. Surya nggak sengaja, Mah. Maaf. Singkatnya, sebulan kemudian, pulanglah suamiku untuk rawat jalan di rumah. Selama itu, aku dan Surya merawatnya. Semua berjalan seperti biasanya. Sampai di suatu pagi, tak biasanya kepalaku pusing disertai mual. Suamiku yang tahu pun menerka-nerka. Jangan-jangan akan ada anggota baru? Suamiku tersenyum bahagia. Tentu, aku mengerti apa maksudnya. Namun aku tak menjawab karena bingung. Singkat kata, sorenya aku pergi ke apotek sesuai saran suamiku. Di sana aku membeli alat tulis kerja untuk memastikan kebenarannya. Dan rupanya memang benar adanya. Aku Halimah dan kabar tersebut direspon bahagia oleh suamiku. Begitu pula dengan Surya. Namun ketika aku berada di dapur hendak menyiapkan makan malam, Surya berjalan ke arahku sambil senyum-senyum. Selamat ya, Mah. Akhirnya aku berhasil juga. Sontak aku terdiam bengong mendengar perkataannya. Jujur rasa khawatir membuatku tak tenang dan kebingungan. Singkat cerita, usia Halimah tersebut sudah berjalan 3 bulan. Selama itu pula, Surya pun rajin menabung deposito banknya. Namun semua tak berlangsung lama. Karena beberapa hari kemudian, hal tak terduga kembali kualami. Keakraban tersebut diketahui oleh suamiku. Mas Roy pun kaget, bahkan saking kagetnya ia kembali jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Hingga beberapa minggu setelahnya, Mas Roy pun harus menghembuskan napas terakhirnya. Kesedihan dan penyesalan hinggap di hati ini, apalagi tahu jika akulah penyebab semuanya. Hal yang sama pun dialami Surya, apalagi setelah ini, ia tak ada saudara siapa-siapa lagi. Setelah pemakaman dan acara pengajian selesai, aku pulang ke kampung halamanku sendiri. Dengan bimbang, aku berusaha melupakan kenangan yang pernah kulalui. Berharap di kampung, aku bisa merenungi kesalahanku sendiri. Waktu pun berlalu dan tak terasa 9 bulan kemudian, hadirlah malaikat kecil ke dunia. Aku bahagia, karena setidaknya ada yang menemani hari-hariku selama di sana. Alhamdulillah, ucapku sambil meneteskan air mata. Keluarga di rumah pun juga begitu senang dan antusias dengan hadirnya anggota baru mereka. Mereka semua menerimaku dengan ramai, ceria, dan bahagia. Hingga sebulan kemudian, aku yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, mendadak kaget melihat mobil hitam terparkir di depan halaman rumahku. Sosok pemuda yang telah aku lupakan kembali datang menemuiku. Loh, Sur, ngapain kesini? Dari mana kamu tahu rumah Mama? Tanyaku terkejut. Sekarang aku sudah berubah, Mah. Aku sudah mandiri. Jujur, Surya selama ini cari Mamah kemana-mana. Surya ada pesan, surat dari mendiang Papa, sebelum meninggal dulu. Coba dibaca, Mah. Surya memberikan surat padaku sambil berkaca-kaca.
Aku lantas menerima surat tersebut dan membacanya. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Aku titipkan Surya padamu, istriku. Bahagiakan dia seperti kamu membahagiakan aku. Karena selama ini, Surya tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Aku mohon kepadamu, istriku, ingat amanat ini baik-baik. Setelah membaca surat itu, aku dan Surya akhirnya duduk di depan teras rumahku. Dia menangis, begitu pula denganku. Dan akhirnya cerita ini diketahui oleh ibu dan kakakku. Mereka pun merestui aku dan Surya. Hingga di bulan berikutnya, kami pun meresmikannya. Memulai hidup baru yang lebih baik dari sebelumnya. Pesanku, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan hidup di luar batas manusia selama kita mau berikhtiar baik kepadanya. Pasti keajaiban itu ada dan akan datang pada waktunya. Terima kasih sobat, semoga terhibur dan terinspirasi. Amin ya robbal alamin.